Karena kan memang banyak sekali yang mengiranya ini tuh musyrik atau tidak bersumber kepadanya. Bagaimana Pak penjelasannya? Ya, Rahayu, Rahayu. selamat sore para pelestari budaya spiritual Jawa. Jumpa lagi dengan saya Fajar Widi dan Bapak Bambang Eko Prianto yang kali ini akan membahas pada episode ke-6 channel Batana. Nah, kalau sebelumnya kita sudah ngomongin soal kehidupan setelah kematian, esensi manusia hidup di alam dunia ini, bagaimana kita berpulang, dan seterusnya. Nah, sekarang ini obrolannya lebih santai. Kalau ini ada kopi, kita ngomongnya nggak kopi kok. Kita ngomongnya soal jamu. Nah, jamu ini menarik ya. Saya sendiri percaya Pak, jamu itu mungkin di pelajaran SD itu mengenal sudah ada sejak zaman Mataram, tapi menurut saya lebih tua lagi, mungkin sekitar tahun 1300 di Tanah Jawa sudah mengenal ramuan herbal tradisional yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Uniknya, kalau saudara-saudara tadi lihat di YouTube Shorts kemarin kan Bapak sudah teaser nih, itu tadi ngapain sih, kenapa ada air, ada ramuan, terus dikepret-kepretin ke mobil, loh, maksudnya itu apa? Nah, kita tuh akan ngebahas bagian itu. Nah, monggo Pak, kalau kita bahas ya Pak, fokus kita kan ngomongin soal boreh. Nah, boreh sendiri menurut Bapak kados pundi? Terima kasih. Jadi kegiatan atau satu kata dalam bahasa Jawa itu boreh. Boreh itu khusus untuk yang tadi, untuk kendaraan bermotor. Itu tadi kan ya dalam pikiran kita, dalam benak kita sambil berdoa supaya kendaraan yang diborehi tadi itu tidak mencelakai penumpangnya, satu. Kedua, tidak mencelakai mereka yang ketemu dari depan, dari belakangnya, dari samping kanan, dari samping kiri, dari atas, dari bawah. Karena itu juga ada kemungkinan jalannya tahu-tahu jalannya ambrol Pak. Nah, ini sebetulnya kalau yang bahasa alam sekarang ini kendaraan baru atau lama diasuransikan. Diasuransikan ada TOL, ada all risk, macam-macam. Tapi kan asuransi itu kan memproteksi, bayar, tapi kepada yang bersangkutan. Tapi selama kendaraan ini jalan, motor maupun mobil, itu kan berinteraksi dengan lingkungan, benda-benda bergerak yang berpapasan dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, apalagi sekarang jalan itu sudah tumpuk-tumpuk, dari bawah ada kemungkinan mobil berhenti, ya bisa saja karena longsor, karena apa itu dari bawah. Nah, ini kita mohonkan sejak dengan upacara yang ritual yang kecil tadi, tidak usah kita sebutkan doanya menurut ya kepercayaan masing-masing, tapi ini dengan harapan bahwa proteksi yang sesungguhnya itu dari Tuhan. Caranya dengan diborehi. Lah, boreh itu macam-macam. Yang ini tadi boreh namanya boreh kerah macan. Nah, banyak yang nanti cari di internet atau di Google, itu banyak yang jual. Yang penting unsurnya tadi air dari bunga mawar merah putih, kemudian bunga mawar merah putih, kantil, melati, kenongo. Terus suplemennya ada dinum, ponpon, pengli, ada sulo waras dan sebagainya. Itu dijual satu paket biasanya. Nah, itu direbus, kalau dingin airnya baru disiramkan ke sepeda motor atau mobilnya atau busnya atau kereta apinya atau pesawatnya. Karena berurusan dengan logam dengan logam yang saling sebetulnya berpapasan, tuh berinteraksi. Ada getaran karena kita ilmu rasa, pasti ada getaran, berinteraksi. Nah, belum lagi berinteraksi dengan semesta sekitar kita, ya jalan, ya terowongan, ya apa, ada interaksinya. Nah, ini supaya
sama-sama selamat gitulah. Jadi tidak hanya memikirkan keselamatan sendiri, tapi keselamatan orang lain yang menumpang kendaraan lain dan alam semesta yang memang tidak ada penumpangnya. Oh, menarik. Itu apa namanya, boreh kerah macan. Oke, nah, tadi itu ada satu analogi yang menarik ya, kalau kita sebutkan kan, ini Ford EcoSport ini kendaraan saya dari 2014 ya. Jadi memang betul ya, kalau waktu itu saya beli kendaraan kan ben rasa aman gitu ya. Ya udah pakai asuransi aja. Kita pakai asuransi macam-macam kan. Kayak worry free gitu loh. Kayak nggak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran ketika kita terserempet atau segala macam. Tapi kan asuransi ini urusannya duniawi ya Pak. Nah, jadi kalau boreh macan kera itu sebetulnya adalah ramuan yang merupakan alat saja. Kita mintakan perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar terlindung. Jadi ibaratnya itu secara alam fisik tercover asuransi, non fisiknya tercover dengan macan kerah tadi. Kira-kira begitu ya, menarik. Kalau kita lihat sedikit sejarahnya ya, mungkin leluhur kita dulu di kerajaan Kediri atau Majapahit itu menggunakan macan kerah itu untuk para petarung ya Pak. Ya. Jadi kalau dulu itu biasa kan, kalau di Eropa ada gladiator, mungkin di kita juga apa Pak istilahnya, warok. Ya, apa namanya, kalau yang gladiator istilahnya di sini ya sekarang ini ya fighter, bahasa Inggris. Fighter atau warrior lah ya, yang mereka yang menjadi petarung bagi kerajaannya masing-masing. Ya. Itu tuh kan aslinya tuh diborei ke badan mereka toh Pak. Biar kalau kesabet pedang tuh nggak parah, ngoten ya Pak? Ya, jadi ini karena sarana untuk memohon proteksi dari Tuhan untuk kendaraan ya, yang kita pakai ini kan sebetulnya interaksinya internal, tapi di sini kita memberikan satu pengertian bahwa keselamatan orang lain juga penting, karena di jalan keselamatan alam semesta juga penting ya. Tapi ini diangkat dari dulu boreh kerah macan itu waktu zaman kerajaan kan belum ada mobil, belum ada kereta, belum ada, tapi semuanya itu kan benda-benda logam. Dominan partnya adalah logam berat, logam tajam, logam dan sebagainya. Nah dulu paling banter kereta. Terus ranah atau alat yang digunakan untuk para fighter petarung itu tajam, biasanya senjata tajam. Nah karena diadu perang, nah ini sebelum aduan itu kalau sekarang ayam ya, tapi ini manusia ya. Jadi manusia ini karena fighter ini harus diproteksi dengan cara mandi boreh kerah macan dengan macan. Itu kan hewan galak dengan hewan galak, itu mesti kerah istilahnya. Anjing dengan anjing kerah. Tapi kalau nggak seimbang namanya nggak kerah. Kerah macan itu bahasa Inggrisnya spirit of fighting tiger kali ya Pak? Nah, ya, jadi jurusnya itu jurus macan. Jadi yang jelas mesti melukai karena dari kuku macan. Nah yang melukai ini manusia karena fighter ya benda-benda logam. Nah bagaimana meminimalisir luka karena benda tajam ini, dipersiapkan dengan boreh kerah macan. Karena tidak ada lagi, sekarang saya sudah beberapa kali ganti kendaraan, ganti sepeda motor, itu selalu coba kita terapkan ini, karena toh mobil dan sebagainya itu dominan unsur logamnya, dan ketemu dengan logam lain, bukan mobil diadu dengan mobil, gitu enggak, tapi di jalan ini loh yang rawan. Perhitungkan juga karena alam semesta ada. Nah di sini dari pengertian yang dulu untuk adu kekuatan manusia, sekarang untuk ya semacam adu itu kalau satu arah ini ya, tapi kecepatan tinggi itu berisiko sekali. Yang bawa penumpang ini loh, penumpang ini nyawa. Jadi supirnya bisa berinteraksi, yang pengendaranya bisa berinteraksi dengan mesinnya, tapi penumpang lain. Nah ini ada semacam tanggung jawab, kesadaran yang harus ditanam bahwa sang sopir atau pengendara ini
berinteraksi dinamis dan kadang-kadang di luar kecepatan berpikir kita terhindar dari kecelakaan. Karena kita tidak pernah tahu ya di jalan itu apa yang menanti ya. Nah, soal kecelakaan nih, saya menjadi ingat para pemirsa. Dulu waktu saya SD apa SMP ya Pak ya, itu kan mobil kami Honda Civic 76 melewati sebuah perempatan, namanya perempatan, boleh menyebut nggak ya? Nggak usah disebut lah ya, nanti jadi sensitif ya. Pokoknya perempatan Wingit lah. Ya saya pribadi sekarang menduga ada sesuatu yang dipasang di situ, sesuatu yang tidak baik gitu kan ya. Akhirnya mobil kami menjadi korban. Ringsek, tapi kitanya nggak apa-apa. Nah, itu adalah kalau kita kaitkan dengan konsep boreh ini pripun, Pak? Ya, memang tujuannya terjadi kalau terjadi accident ya, secara asuransi mesti loss ya. Tapi karena ini mobil lama nggak diasuransikan. Yang jelas keluar biaya sendiri lah, nggak ditanggung asuransi. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang saling berinteraksi di sini manusia dengan manusia, Pak sopir trontonnya dengan saya yang nyopir Honda Civic kecil itu sama-sama selamat. Yang jelas satu itu disyukuri. Terima kasih kepada Tuhan ya toh. Karena kejadian di tempat itu ada interaksi dengan alam sekeliling, bahwa proteksi itu tidak terjadi atas kehendak si dua pengendara ini, karena mereka juga mesti nggak mengendaki. Tapi ada pengaruh atau daya-daya ya perusak, daya-daya yang merusak yang memang logamnya diadu, tapi pengendaranya dua-duanya luka nggak ada, tapi kacanya pecah, mobilnya belok begini, dan mobil saya itu tertancap di bumper truk tronton. Tapi pas di pipi sini bumpernya itu, tapi nggak apa-apa. Itu beneran, saya pikir gitu tuh darahnya Bapak ya, ternyata aqua. Itu memang tidak bisa dilogika. Nah, yang seperti itu memang sampai pada tujuan. Tapi yang jelas sampai pada tujuan kan, tujuan kita pergi, orang lain juga punya tujuan. Itu bareng-bareng menemukan keselamatan, kesehatan dan sebagainya. Dan itu saya nggak tahu ya, kalau di asuransi kan nanti bisa aja bayar berapa kali. Tapi ini untuk orang lainnya itu loh, yang tidak pernah di cover, ya toh. Secara finansial tidak pernah di cover. Mana mau, itu mesti force major kalau itu kecelakaan alam. Nah, jadi ini kembali ke itu boreh kerahmatan. Boreh macam-macam, ada boreh yang lain, dan kegunaannya sendiri-sendiri. Kalau ini tadi logam yang diadu, itu boreh kerahmatan. Oke Pak, kita masuk ke bagian, jadi gini, tadi sebetulnya saya itu membuka pertanyaan di Instagram saya pribadi terkait, ini kan sebetulnya kita juga edukasi ke teman-teman para pelestari budaya Jawa, khususnya milenial dan Gen Z kan ya. Nah, ini pertanyaannya ini mungkin bagian fase edukasinya Pak. Banyak orang salah sangka bahwa budaya spiritual Jawa itu tidak berakarkan kepada ketuhanan, namun ke ketuhanan yang lain. Nah, ini kan ketika banyak orang tidak mengerti, kita melakukan permohonan kepada Tuhan, meminta perlindungan. Tapi itu bagaimana ya kita bisa menjelaskan bahwa ini tuh basisnya kubu kanan, ketuhanan banget ini. Karena kan memang banyak sekali yang mengiranya ini tuh musyrik atau tidak bersumber kepadanya. Bagaimana Pak penjelasannya? Ya, jadi menjawab keluhan atau kekhawatiran ya itu kita maklumi, tapi bahwa kita juga mengingat semuanya makhluk ciptaan Tuhan itu ya siapa lagi kalau bukan sumber yang memberi hidup, ya toh, yang diharapkan. Nah, dalam ASK ilmu rasa itu ya sudah, konsepnya sederhana kok. Jadi dari kata atau tembung Tuhan, walaupun bahasa Indonesia, tapi kalau kita analisis lebih lanjut dalam Kirata Basa Jawa itu TUHAN, to di suku itu artinya ada tatanan, ada order, ada susunan yang harus dilaksanakan mulai dari
bangun tidur sampai mau tidur tuh ya kalau bisa aturan main apanya, atau bernegara dan sebagainya dilaksanakanlah, itu baru bunyi tuh. Nah terus H itu ketidakterbatasan ruang dan waktu, bukan waktu lampau, sekarang dan yang akan datang pun seperti itu. Jadi melaksanakan tatanan itu jangan dibatasi ruang dan waktu. Nah akhirnya segala sesuatu yang ada di dunia ini, di lingkungan kita, barang-barang, orang lain, dan sebagainya, itu dibuat enak, dibuat nyaman, biar lego, lah nonya di pangku, lah baru bunyi Tuhan. Nah, setiap kita menghayati kata atau tembung Tuhan ini, bagi kami itu sudah cukup. Ya, jadi karena kita pendekatannya Tuhan itu agak berbeda mungkin dengan yang lain. Atas dasar itulah maka hal-hal seperti itu bagi kami tidak ada dikatakan musyrik, terserah itu pendapat orang, tapi kami sendiri sebetulnya adalah penghayatan ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Menarik, ini ada pertanyaan lagi, Mas, itu doanya yuk gimana, Mas? Oh ya, jadi kalau berhubungan dengan apa namanya tadi, burai kerahmatan kendaraan, yang ya niat kita itu mohon dengan sarana yang sepele ini dan murah, itu kita betul-betul bisa merasakan diproteksi oleh sumber yang memberi hidup kita. Tidak hanya penumpang saja tadi di depan, itu lawan kendaraan yang lain-lain, alam semesta masuk juga. Jadi secara holistik ngepiuri kendaraan dengan boreh kerahmatan ini sebetulnya kegiatan holistik dengan sarana yang sederhana. Itu tidak mungkin lepas dari tembung Tuhan tadi. Oh, iya, doanya gimana, Mas? Pada ya kalau istilahnya kita bukan doa. Begitu dalam pikiran kita, benak kita menerima, saya berkeinginan untuk burai kerahmatan kendaraan saya yang baru, motor saya yang baru, pesawat yang baru, dan sebagainya. Itu Tuhan Maha Tahu. Jadi sudah tinggal kalau kita melaksanakan, itu baiknya diam di dalam hati, di dalam benak kita sendiri, mohon menurut keyakinan masing-masing, supaya ini perwujudan getaran rasa dari pribadi kita kepada yang Maha Rasa, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, menarik. Jadi itu sudah nyampe ya. Jadi sebetulnya itu tuh dari hati kita, kehendak kita koneksikan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Bunga itu hanya tools aja sebetulnya ya. Justru fokusnya tuh bukan di ubur rampe bunganya, tapi langsung ke ketuhanan. Oke. Nah, ini saya mau masuk ke bagian mungkinnya yang banyak yang penasaran kan, sebenarnya boreh itu bahannya itu apa aja. Nanti kita bahas satu persatu secara Kirotoboso ya. Jadi kalau boleh saya jelaskan itu ada dua hal teman-teman kalau kita ngomongin boreh mancanegara. Yang satu itu kembang, yang kedua itu jamunya, empon-emponnya. Nah, kalau kembang itu yang pertama itu ada bunga mawar dulu kan. Yang kedua ada melati, yang ketiga itu ada kenongo, keempat itu ada kantil. Biasanya ditambah pandan wangi biar baunya tuh sedikit harum. Kalau sekarang dari melati dulu Pak, kita bahas Kirotobosonya. Jadi dalam metode ilmu rasa bahasa Jawa SK, jadi sebetulnya Kirotoboso itu kita pergunakan untuk menganalisis hanya satu tembung. Nah, kalau melati ini next content ya, jadi mawar itu next content bisa, tapi rangkuman ini semua satu paket itu tadi merupakan ramuan ini dipergunakan, ditujukan untuk apa? Akhirnya timbul istilah baru, boreh kerahmatan, boreh apalagi. Nah, yang akan saya jelaskan itu Kirotoboso, borehnya saja. Oke. Jadi kembangnya nanti konten yang lain ya. Yang jelas, misalnya ini belum di Kirotoboso satu persatu ya. Misalnya mawar merah itu mesti mawar merah, mawar putih. Jadi abang putih, mawar abang, mawar putih, kantil, kenongo,
Dilingumbegle dan sebagainya. Itu satu persatu, nggak usah diiris-iris, dianalisis Kirata Basa, namanya Jarwo Doso. Jarwo Doso itu cuman apa namanya, semacam common sense, kurang mendalam. Misalnya kenapa Mar Merah Putih? Nah, iya, karena kita yang menumpang itu kan manusia. Merah dari ibu, putih dari bapak, gitu aja. Makanya mawarnya merah putih. Terus kemudian kantil itu lengket. Kemantil-kantil itu kan lengket. Yang lengket apa? Berkat Tuhan, ya toh. Itu supaya melekat di kendaraan dan yang penumpangnya. Kemudian lungo itu berarti suruh pergi. Yang suruh pergi apa? Yang jahat-jahat. Tidak dari lawan berpapasan, tapi dari alam semesta juga kadang-kadang kita jalan ada getaran-getaran negatif yang mengganggu. Nah itu tapi kita berfokus pada tembung bureh. Ya, ini boleh. yang mau dikirata basokan bureh itu apa? Nah, sampai itu saja Pak. Ada tambahan lagi terkait burehnya itu apa? Nah, sekarang tiba gilirannya pada rangkuman tembung bureh. Nah, ini yang kita intinya nih episode kali ini. Kalau ditulis dalam huruf Jawa, bo, ro, ho. Supaya bureh, karena bu, bukan bo, itu bo ditaling, ditarung. Bo, taling, tarung sebetulnya. Nah, ini hal mengenai eling, mengenai consciousness. Ya, consciousness, kesadaran batin, kesadaran pikiran. Jadi ini baru berbunyi bo. Bo, ba, hono, coroko. Bo, baru bu, reh. Nah, bilang bu, ini berarti satu kesadaran yang tinggi mengenai adanya perintah untuk apa tahu? Ya untuk mencintai orang lain, sesama kita, alam semesta dan sebagainya. Itu tembung bu. Nah, terus reh. Reh itu ro ditaling. Ditaling itu ro, ada getaran-getaran yang masuknya terutama lewat kuping kita lalu disimpan di sistem memori kita. Itu baru re, reh itu re ya, re. Ya, itu getaran-getaran itu getaran-getaran yang juga tersimpannya catatan yang di sini mulai dari bisa nyopir dan sebagainya tersimpan di sini. Itu nanti yang secara spontan dalam keadaan mendadak emergensi itu yang akan keluar otomatis. Kemudian H yang terakhir, H itu di pangku nggak bisa karena H itu ya kekuatan maharasa. Lalu berubah wujudnya, bertransformasi Hopangku itu menjadi Wignan. Wignan itu artinya seperti angka 2 begini. Itu Wignan itu artinya smart, artinya kecerdasan. Karena Ho itu sifat yang tidak terbatas dari Tuhan Yang Maha Esa, lalu menjadi kecerdasan dalam bentuk ro tadi, reh tadi, getaran. Jadi arti kata bureh itu sebetulnya ada perintah, ada yang harus kita jalankan, kita susun, kita persiapkan sebagai kesadaran yang tinggi, taling, tarung yang tinggi. Kemudian ada getaran ini adalah yang terutama masuk nyopir mengendarai itu mesti mata dan telinga itu penting. Jadi itu taling, jadi getaran yang lewatnya lewat telinga, lewat ini, simpan di sini. Kemudian itu semua menjadikan kecerdasan sehingga kita terhindar atau tidak dari accident itu sebetulnya smart tadi. Inilah praktis, jadi praktis berketuhanan secara praktis sudah spesifik sekali nyopir kendaraan gimana. Nah itu kata bureh. Nah itu jadi ini analisis Kirata Basa. Satu tembung saja bureh. Nah, yang saya jadikan catatan ini pelajaran bagi kita semua juga nih, terutama bagi teman-teman yang bermain di ranah energi kan. Ada konsepsi smart. Kita pasti sudah tahu dong apa itu smart energy. Nah, kurang lebih bekerjanya hukum semesta itu ya seperti itu. Kita tidak akan bahas episode kali ini, tetapi buat yang mungkin masih bingung, engko njuk piye ya pokoknya koyo ngono. Nyatanya secara empirik aja mobil ini dulu dibolehin dari 2014 itu ya kok dilalahnya belum pernah kecelakaan yang bagaimana mentok-mentok cuman coplok bumper. Itu aja. Oke, kita sudah memasuki bagian terakhir. Jadi kalau boleh saya simpulkan, yang pertama kita tadi ngobrolin soal boreh, sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa boreh tadi seperti tadi ya. Yang kedua adalah ini hanyalah
perantara kita untuk tetap terhubung ke Sang Maharasa. Karena yang menjadi encode-nya, yang menggerakkan itu adalah batin kita sendiri ke sana, bukan ke borehnya. Itu cuma tools doang. Terus yang ketiga adalah, pertanyaannya ini masih ada nih sebetulnya, tapi kita waktunya sangat terbatas. Jadi apa aja sih ramuan boreh itu? Nah, sebetulnya simpel sekali teman-teman. Kembang macan kerah atau boreh macan kerah ini, saya ulangin, terdiri dari bunga mawar, melati, kenongo, kantil, ditambah pandan wangi. Dan juga empon-emponnya itu antara lain delingo, bengle, kayu secang, kapulaga, kayu cendana. Nah, ini yang baunya harum itu kan. Kemudian jeruk nipis, daun bambu, sama garam. Ya, garam sudah pada tahu kan. Nah, itu semua nanti kita kumpulkan, kita rebus dulu, ya kan, sampai keluar apa ya, suam-suam baunya itu udah harum gitu. Nah, itu bisa kita angkat, terus kita tiriskan, diamkan beberapa saat. Kita jangan panas-panas, kasihan mobilnya kan, biar agak dingin dulu. Habis itu kita pakai tools yang ada aja, mungkin ember atau baskom, atau biasanya kalau saya sih pakai kuas ya, biar lebih rapi aja sih. Terus kita mohonkan doa, bisa dilihat di short YouTube di bagian sini nih. Ya udah, itu aja. Terus kita pasrahkan, kita mohon doa kepada Tuhan, memohonkan keselamatan bagi penumpang mobil, sampai di jalan itu tidak terjadi suatu apapun yang mencelakakan. Kira-kira begitu. Mungkin itu aja Pak. Jadi sampai di sini dulu episode channel Batan episode dalam judul boreh. Rahayu.